Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Harja. Kali ini saya akan mengulas atau mereview tentang sebuah film yang berjudul Gifted. Yang pertama, saya akan mengulas tentang karakter dari masing-masing tokoh yang ada di film ini. Yang pertama yaitu Mary Adler yang berperan sebagai tokoh utama. Mary memiliki karakter jenius, sedikit pemarah, dan kadang berperilaku tidak sesuai dengan usianya. Yang kedua yaitu Frank Adler yang berperan sebagai paman Mary, memiliki karakter penyayang, tegas, keras kepala, dan kadang sulit mendengarkan nasihat dari orang lain. Kemudian ada Evelyn Adler yang berperan sebagai nenek Mary, memiliki karakter penyayang namun sedikit ambisius dan selalu menuntut anaknya untuk menuruti kemauannya. Kemudian ada Bonnie, berperan sebagai guru Mary, memiliki karakter peduli dengan murid-muridnya, kemudian peka terhadap kondisi masing-masing dari muridnya tersebut. Kemudian ada Roberta, tetangga Mary, memiliki karakter peduli terutama terhadap Mary. Kemudian alur cerita dari film ini adalah maju, dan berikut saya sampaikan sinopsis singkat mengenai film ini. Jadi film ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Frank Adler yang berusaha membesarkan keponakannya yang bernama Mary Adler, di mana ia juga harus berseteru memperebutkan hak asuh Mary tersebut dengan ibunya sendiri. Dikarenakan ia tidak ingin Mary bernasib sama seperti adiknya yang dituntut oleh ibunya sendiri untuk menjadi seorang ahli matematika. Frank telah menyadari sepenuhnya potensi keponakannya yang hampir sama dengan kejeniusan ibunya yang tewas bunuh diri. Ia pun memutuskan untuk memasukkan Mary yang berusia 7 tahun ke sekolah biasa dengan harapan Mary mendapat kehidupan normal di usianya, seperti yang diinginkan oleh Diana, ibu Mary. Meskipun tetangga baiknya, Roberta, tidak menyetujui karena menganggap bahwa Mary bukanlah anak yang biasa saja, tetapi sangat jenius. Begitu juga dengan guru di sekolahnya dan Evelyn Adler, neneknya, yang menginginkan Mary untuk dimasukkan ke jenjang kelas yang lebih tinggi dari usianya. Karena ambisi Evelyn yang menginginkan Mary bisa mengikuti jejaknya dan jejak ibunya. Namun pada akhirnya Frank juga menyadari bahwa Mary harus ditempatkan di jenjang pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya, tetapi Mary juga harus bisa berinteraksi dengan teman sebayanya. Selanjutnya saya akan menganalisis tentang film ini. Karakter tokoh utama dalam film ini termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus, yaitu gifted, karena tokoh utama tersebut yaitu Mary memiliki potensi yang luar biasa melebihi anak usia sebayanya dan menunjukkan kapabilitas performansi pada intelektual maupun akademis. Adapun karakteristik tokoh Mary yang menggambarkan bahwa ia merupakan anak berkebutuhan khusus dalam hal ini adalah gifted, antara lain: pertama, Mary menunjukkan sikap dan perilaku yang sulit berinteraksi dengan teman sebaya di lingkungan sosial, terutama di sekolah. Yang kedua, Mary kadang memperlihatkan sikap pemarah jika berada pada suatu kondisi yang kurang atau tidak sesuai dengan kemauannya. Yang ketiga yaitu kadang Mary bersikap seperti orang dewasa atau tidak sesuai dengan usianya. Yang keempat yaitu kejeniusannya yang mampu memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan, dalam hal ini adalah bidang matematika. Kemudian di sini saya akan memposisikan diri sebagai tokoh utama, yaitu Mary. Dalam hal ini adalah tentang perasaan. Jika saya menjadi Mary,
Saya akan merasa tidak nyaman jika berada di lingkungan yang tidak sesuai dengan kemampuan saya atau kepribadian saya, sehingga suatu saat pada suatu kondisi yang memuncak memungkinkan perasaan saya menjadi memberontak dan bahkan bisa marah. Selain itu, saya akan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap suatu hal. Selanjutnya, saya akan memposisikan diri sebagai seorang guru, di mana salah satu dari murid saya dengan berkebutuhan khusus dalam hal ini adalah gifted atau anak yang berbakat. Tindakan saya antara lain: yang pertama, memperlakukan anak tersebut sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Mengapa harus demikian? Karena agar anak tersebut tetap bisa mampu mengembangkan potensi dirinya yang berada di atas potensi teman-teman di kelasnya. Yang kedua yaitu memberikan perhatian khusus kepada anak tersebut, karena anak yang berkebutuhan khusus cenderung memiliki psikologi yang tidak stabil, sehingga dalam proses interaksinya harus cukup diperhatikan atau diawasi agar tidak mengganggu teman-temannya ataupun orang di sekelilingnya. Yang ketiga yaitu mengalihkan pembelajaran ke pelajaran-pelajaran yang lebih menantang, karena anak gifted sangat jenius dan suka dengan hal-hal yang menantang, sehingga ia dapat terus mengasah otaknya. Yang terakhir yaitu di sini kita sebagai guru harus memiliki kemampuan yang lebih darinya dalam hal verbal maupun numerik, atau dengan kata lain lebih pintar, dan juga harus memiliki inisiatif, kreatif, dan inovatif. Karena anak gifted pasti banyak bertanya dan banyak berkomentar, sehingga kita dapat selalu menjawab dan memberikan wawasan yang lebih luas untuknya. Sekian ulasan dan review tentang film Gifted dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.